Untuk memantau perkembangan terkini kasus Alvaro, bocah 6 tahun yang ditemukan meninggal dunia, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Adani Putu Trisnanda dan juru kamera Anggi Mendarwan di rumah duka. Selamat siang Putu. Kita ketahui Ibu Alvaro sudah melakukan tes DNA. Sampel apa saja yang diambil dari Ibu Alvaro untuk keperluan tes DNA ini dan apakah sudah ada kepastian informasi kapan jenazah Alvaro akan dipulangkan? Ya, selamat siang Lintar dan juga saudara. Tentu saja ada sejumlah hal yang sudah diambil oleh tim DVI Polri begitu ya, termasuk juga soal sampel rambut, kemudian juga bagian-bagian lainnya ini sudah selesai semua diambil pada malam hari kemarin. Sementara untuk pengembalian jenazah sendiri, tadi kami juga mencoba mengkonfirmasi begitu ya kepada pihak keluarga. Ini memang masih belum mendapatkan kabar secara pasti kapan hasil DNA ini bisa kemudian keluar, karena kalau dari pihak keluarga sendiri tentu saja berharap kalau memang Alvaro bocah 6 tahun yang sempat hilang selama 8 bulan ini betul begitu ya, cocok hasil tes DNA-nya dengan korban ataupun juga kerangka yang saat ini tengah ada di RS Polri. Harapannya kalau memang cocok ini harus segera dipulangkan kepada keluarga, kemudian juga segera dimakamkan. Sehingga dari pihak keluarga sendiri juga masih menunggu kapan tepatnya hasil DNA tersebut keluar. Tapi kalau dari polisi, Lintang dan juga saudara, tadi sudah disampaikan juga oleh Kapolsek begitu ya dari Pesanggerahan, walaupun ini memang ranahnya menjadi ranah dari Polres Metro begitu terkait dengan bagaimana proses hukum yang berjalan, tapi tadi disampaikan sudah ada atensi baik itu dari Kapolda bahkan juga Kapolri agar kasus ini mendapatkan prioritas, sehingga kalau biasanya tes DNA itu memakan waktu sekitar 5 hari atau 1 pekan, ini diharapkan bisa lebih cepat lagi sehingga keluarga juga bisa mendapatkan kepastian lebih cepat, dan kalau memang cocok tentu saja nanti mendiang akan segera dimakamkan dan juga dikembalikan kepada keluarga dan juga dimakamkan. Lintang. Bagaimana upaya pendampingan psikologi pada keluarga korban? Sampai dengan hari ini tadi baru saja selesai, sudah ada pendampingan satu sesi yang diberikan oleh Dokes Polres Metro Jakarta Selatan dan juga dari tim psikolog Polda Metro Jaya yang datang menemui baik itu ibu korban, kemudian juga kakek korban dan juga nenek korban. Tadi sempat ada sesi yang cukup panjang begitu ya, menceritakan apa yang sedang dirasakan, dan hasilnya memang diketahui sampai dengan hari ini baik itu ibu dan juga kakek korban ini masih dalam kondisi syok dan juga terpukul karena kehilangan cucu dan juga anak sematawayang begitu. Dan tadi juga dari hasil ataupun pendampingan sesi tersebut ini juga nampak bagaimana ibu korban masih sangat terpukul dan bahkan tidak bisa menahan air mata ini keluar begitu. Dan berikut pernyataan lebih lengkapnya terkait dengan proses pendampingan yang akan terus diberikan oleh polisi kepada pihak keluarga. Dan berikut pernyataan dari AKP Seala Syah Alam Kapolsek Pesanggerahan. Baik, terima kasih. Jadi untuk kegiatan hari ini saya didampingi dari psikolog dari Polda Metro Jaya dan juga dengan Bu Kasidokes dari Polres Metro Jakarta Selatan melakukan pendampingan kepada pihak keluarga almarhum adik Alvaro. Pendampingan ini tujuannya untuk trauma healing lebih kepada untuk menstabilkan emosional ya Bu ya, psikologi dari pihak keluarga seperti itu. Dan ini akan kita lakukan terus ya, memang sampai keadaan dari psikis pihak keluarga ini bisa ya berangsur stabil membaik seperti itu. Sesuai dengan harapan dari pihak keluarga, itu juga menjadi concern utama dari Polres Metro Jakarta Selatan. Jadi secara penegakan hukumnya Polres Metro Jakarta Selatan itu melalui Kasat Reskrim dan jajaran itu tetap on the track sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena ini juga memang atensi dari Bapak Kapolda juga dan juga dari pimpinan tertinggi Polri bahwa kasus ini harus sesuai dengan prosedurnya seperti apa.
Jadi kalau mendengar bagaimana hasilnya, memang karena kami juga melihat bagaimana kondisi dari ibu korban ini juga masih sangat terpukul, belum bisa banyak berbicara kepada publik begitu ya. Dari hasil yang disampaikan dari trauma healing tahap 1 yang tadi kemudian dilakukan, memang seluruh keluarga ini berharap proses hukum tetap berjalan, Lintang dan juga saudara. Meskipun di satu sisi informasi terbaru yang disampaikan atau klaim terbaru yang disampaikan oleh polisi adalah terduga pelaku ini dinyatakan meninggal dunia karena diduga menghilangkan nyawanya sendiri begitu ya, tapi harapannya agar keadilan untuk mendiang ini tetap terpenuhi begitu dan juga terwujud, maka proses hukum ini tetap berjalan. Apalagi ada juga informasi bahwa ada pihak-pihak yang membantu membuang jenazah begitu ya. Nah ini juga harapannya ditelusuri lagi apakah memang ada keterlibatan atau memang membantu dalam kondisi yang tidak mengetahui bahwa di dalam tas tersebut atau kresek tersebut ini berisi mendiang Alvaro yang hilang selama 8 bulan. Lintang, kembali ke Anda di studio. Baik, kita akan nantikan pendalaman polisi dan juga hasil tes DNA yang dilakukan pihak kepolisian sehingga jenazah Alvaro bisa dipulangkan ke rumah duka. Terima kasih Niputu Trisnanda dan juru kamera Anggi Mendarwan melaporkan langsung dari rumah duka Alvaro di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Bocah 6 tahun Alvaro Kiano Nugroho yang ditemukan meninggal setelah 8 bulan hilang diculik ternyata dibunuh ayah tirinya. Saat ini uji DNA dilakukan untuk mengetahui pasti identitas temuan rangka yang diduga kuat adalah Alvaro. Alvaro Kiano Nugroho, bocah 6 tahun asal Pesanggerahan, Jakarta Selatan, ditemukan tewas setelah hilang selama 8 bulan. Polisi menyatakan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Alvaro tak lain adalah ayah tiri korban. Selain mengungkap motif tersangka yang dendam terhadap ibu Alvaro, polisi bilang jenazah Alvaro diletakkan di bawah jembatan wilayah Tenjo pada 9 Maret 2025 lalu atau 3 hari setelah diculik. Pada 20 November 2025, polisi melakukan prarekonstruksi kasus ini. Dari keterangan saksi dan temuan barang bukti, polisi kemudian menetapkan ayah tiri Alvaro berinisial AI sebagai tersangka. Polisi menambahkan, tersangka AI 49 tahun yang merupakan ayah tiri korban ditemukan tewas di ruangan konseling Polres Jakarta Selatan. Tersangka sedang dititipkan di ruangan tersebut karena esok harinya harus dilakukan pemeriksaan medis pasca penetapan tersangka. Pada tanggal 20 November 2025, informasi masuk dan ini selalu didalami oleh penyidik persesuaian dari keterangan saksi, barang bukti, dan dilaksanakan prarekonstruksi sehingga penyidik menetapkan seorang tersangka berinisial AI. Dan dari hasil pemeriksaan mengakui jenazah korban dijemput sampai dengan meninggal dunia dan dibuang tanggal 9 Maret 2025. Ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan, termasuk kami baru ingin menyampaikan bahwa kerangka yang ditemukan patut diduga kuat sebagai anak yang hilang. Untuk kepastian secara ilmiah, scientific investigation, akan kita tunggu hasil uji DNA. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan menjelaskan mengapa baru sekarang kasus penculikan Alvaro yang berujung pembunuhan bisa terungkap. Polisi bilang proses pencarian sudah dilakukan sejak Maret dan ditemukan informasi kunci dari saksi yang mendengar tersangka AI melakukan pembunuhan terhadap Alvaro. Sudah beberapa upaya sudah kita lakukan dari bulan Maret sampai dengan sekarang. Kita gabungan juga dengan dibantu dari Polda Metro Jaya sama dari Polsek Pesanggerahan juga, Mbak. Kita sudah melakukan beberapa pemeriksaan, baik itu kita ke Batam juga terkait dengan keluarga korban, kita juga melakukan pemeriksaan ke Bogor, Mbak. Kita sudah dalamin juga dan juga kita lakukan pemeriksaan ke daerah Cianjur untuk mencari keterangan dari mana kepada saksi-saksi yang lain kita dalamin. Nah, kebetulan ada terang kemarin, alhamdulillah ada petunjuk yang bisa kita dalami, yaitu adalah satu keterangan ya saksi yang mendengar bahwa si tersangka A ini melakukan perbuatan pembunuhan itu. Ya, jadi itu yang kita dalami. Kenapa dibuang ke Tenjo? Saya jawab bahwa ada salah satu kerabat dari tersangka ini yang tinggal di sana. Jadi dia sudah
bolak-balik memang pengakuan dari tersangka ini sudah bolak-balik untuk ke tinju, dan dia tahu lokasi mana yang sepi untuk membuang di sana, dan akhirnya memilih salah satu tempat yang mana di jembatan itu dibuang almarhum, dibuang jenazah dalam bentuk plastik itu di bawah jembatan itu. Sementara jenazah yang diduga kuat bocah Alvaro diterima Rumah Sakit Polri pada Senin 24 November dini hari. Kami menerima 2 buah kantong jenazah. Jadi salah satu kantong itu berisikan ada 2 helai pakaian ya, 1 helai kemeja lengan panjang warna putih dan pendek. Kemudian salah satu kantong lagi itu berisikan beberapa potongan kerangka atau tulang belulang. Kemudian dari hasil analisa dari tulang yang berasal dari manusia, itu kami bisa memperkirakan beberapa identifikasi. Salah satunya adalah perkiraan ras, itu adalah mongoloid. Kemudian juga dari perkiraan jenis kelamin, itu menunjukkan dari struktur bentuk tulang tengkoraknya mengarah ke jenis kelamin laki-laki. Kemudian juga untuk usia, kami tidak bisa mendapatkan secara persis. Kami juga dibantu oleh tim dari Rodopol Pusdokes Polri di Cipinang untuk mengambil sampel DNA. Jadi salah satu tulang panjang yang kami temukan di antara tulang belulangnya, itu kami ambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Dokter forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Farah Frimadani menjelaskan hasil pemeriksaan terhadap temuan kerangka manusia diketahui berjenis kelamin laki-laki, sementara usianya masih belum diketahui. Saat ini, uji DNA dilakukan untuk mengetahui pasti identitas temuan rangka yang diduga kuat adalah Alvaro. Kini polisi masih terus melakukan penyelidikan. Publik pun berharap kasus ini terang benderang, meski terduga pelaku yang juga ayah tiri korban sudah meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV.